Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mega Pratiwi dari kelas 3C PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Materi pengukuran yang akan saya bahas yaitu pengukuran yang dapat dicapai dan mendasar dalam 1, 2, dan 3 dimensi. Di mana bagian ini menjelaskan perkembangan pengukuran anak-anak dalam 1, 2, dan 3 dimensi. Hal ini mempertimbangkan pengukuran atribut non-geometrik seperti berat atau massa, kapasitas, waktu, dan warna. Dalam hal ini, anak-anak harus terlibat dalam kegiatan yang mencakup berbagai kesulitan, termasuk mempersepsikan, mengatakan, menggambarkan, atau mendiskusikan dan membangun. Dalam pengukuran yang dapat dicapai dan mendasar dalam 1, 2, dan 3 dimensi, ada langkah ke-1 untuk usia 2 dan 3 tahun, yang di dalamnya terdapat objek dan hubungan spasial serta komposisi dan dekomposisi. Objek dan hubungan spasial. Pertama, anak-anak belajar menggunakan kata-kata yang mewakili kuantitas atau besarnya atribut tertentu. Memfasilitasi bahasa ini penting tidak hanya untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, tetapi untuk pengembangan konsep matematika. Hal ini bisa menggunakan label seperti ayah atau ibu dan besar atau kecil, yang membantu anak-anak untuk mewakili dan menerapkan kemampuan urutan seri yang lebih tinggi, bahkan dalam menghadapi faktor visual dalam peningkatan yang setara, di mana pada tingkat visual, anak-anak mulai dengan mengukur panjang sebagai luas 1 dimensi. Misalnya, mereka berkata tentang jalan yang dibuat dengan balok penyusun. Jalan ini sangat panjang. Mereka juga dapat membandingkan dua objek secara langsung dan mengenali dan menggambarkan kesetaraan di antaranya. Misal, tinggi badan kamu sama dengan tinggi badan saya, atau ketidaksetaraan. Misalnya, pensil milik saya lebih panjang daripada pensil milikmu. Komposisi dan dekomposisi. Pada tingkat visual atau holistik, anak-anak menulis satuan panjang secara intuitif. Misalnya, anak-anak meletakkan balok penyusun di sepanjang ruangan kelas untuk membuat sebuah jalan yang panjang. Selanjutnya, langkah kedua untuk anak usia 4 tahun. Objek dan hubungan spasial. Anak-anak prasekolah belajar untuk membandingkan panjang dua objek dengan mewakili mereka dengan objek ketiga dan menggunakan penalaran transitif. Anak-anak prasekolah juga memulai pengukuran aktual dengan meletakkan unit fisik ujung ke ujung dan menghitungnya untuk mengukur panjangnya. Konsep dan pengembangan keterampilan paralel dengan kompetensi dalam rangkaian panjang yang menandai tingkat pemikiran tentang menghubungkan bagian-bagian dengan keutuhan. Komposisi dan dekomposisi. Pada pemikiran tentang tingkat bagian, anak-anak prasekolah mengerti bahwa panjang dapat digabungkan dengan beberapa cara. Pemahaman ini awalnya implisit, terungkap ketika anak-anak beroperasi pada objek. Kemudian langkah ketiga untuk anak usia 5 tahun, objek dan hubungan spasial. Anak-anak beralih ke pemahaman yang lebih canggih tentang pemikiran tingkat bagian dengan mengukur melalui penggunaan berulang unit. Mulai mengembangkan aspek-aspek pemikiran pada tingkat bagian-bagian yang berkaitan dengan keutuhan. Mereka dapat mengeksplorasi konsep hubungan terbalik antara ukuran unit panjang dan jumlah unit yang diperlukan untuk mencakup panjang atau jarak tertentu, mengenalinya setidaknya pada tingkat intuitif. Anak-anak juga dapat belajar mengisi wadah dengan kubus, yang semuanya melibatkan hubungan pada pemikiran tentang tingkat pemikiran bagian. Dalam nada yang sama, mereka dapat belajar untuk secara akurat menghitung jumlah kotak dalam array persegi panjang, menggunakan strategi yang semakin sistematis.
termasuk menghitung dalam baris atau kolom. Komposisi dan dekomposisi untuk anak usia 5 tahun. Anak-anak memahami komposisi panjang secara eksplisit. Misalnya, mereka dapat menggunakan penggaris sederhana untuk mengukur panjang ular plastik dan panjang ular lain untuk menemukan total panjangnya. Atau lebih praktisnya, mereka dapat mengukur semua sisi meja dengan penggaris atau kaki yang tidak bertanda untuk mengukur seberapa banyak pita yang mereka perlukan untuk menghias perimeter meja. Penggunaan baris atau kolom dalam menutupi area persegi panjang juga menyiratkan setidaknya komposisi unit implisit ke dalam unit komposit. Selanjutnya, materi instruksi untuk mendukung jalur belajar mengajar. Yang pertama, ada belajar dan mengajar tentang bentuk. Pengembangan pengetahuan geometris didorong oleh pengalaman dan pendidikan, bukan hanya pematangan. Pengalaman yang baik harus dimulai sejak dini. Anak-anak perlu mengetahui beragam contoh dan memahami atribut bentuk yang relevan secara matematis serta yang tidak. Kurikulum anak usia dini secara tradisional memperkenalkan bentuk dalam 4 kategori dasar seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan persegi panjang. Pemisahan kotak dan persegi panjang membuat kesalahpahaman yang melanggar hubungan matematika antara bentuk-bentuk ini. Kotak adalah persegi panjang dan persegi panjang adalah jenis bangun datar khusus di mana semua sisi memiliki panjang yang sama. Strategi pengajaran yang serupa dapat mengembangkan komposisi bentuk 3 dimensi. Selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan manipulatif gambar dan komputer. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan manipulatif dapat membantu anak-anak mengembangkan pemikiran geometris dan spasial. Manipulatif fisik atau komputer adalah salah satu alat yang dapat membantu anak-anak membangun makna matematika. Sebagai contoh, beberapa manipulatif komputer menawarkan lebih banyak fleksibilitas, demikian pula komputer memungkinkan penyimpanan dan pemutaran ulang urutan tindakan pada manipulatif. Komputer juga dapat digunakan untuk melakukan proses matematika yang sulit atau tidak mungkin dilakukan dengan manipulatif fisik. Misalnya, komputer dapat secara otomatis menggambar bentuk simetris dengan apapun yang dikonstruksi atau digambar anak. Yang ketiga yaitu panjang. Dengan menggerakkan anak-anak melalui jalur belajar mengajar dengan menggunakan kata-kata seperti lebih besar atau lebih kecil membantu anak-anak menerapkan kemampuan seri. Selanjutnya, anak-anak harus terlibat dalam pengalaman yang memungkinkan mereka untuk menghubungkan antara nomor dengan panjang. Di sini, guru harus memberikan anak-anak penguasaan konvensional dan unit manipulatif, menggunakan satuan standar panjang seperti sentimeter kubus. Yang keempat yaitu luas daerah. Anak-anak perlu menyusun array untuk memahami area sebagai bentuk 2 dimensi. Bermain dengan bahan terstruktur seperti blok unit, blok pola, dan ubin dapat meletakkan dasar bagi penataan ruang bagi anak-anak. Anak-anak perlu memiliki banyak pengalaman yang meliputi jumlah dengan unit pengukuran yang tepat, menghitung unit-unit itu, dan secara spasial menyusun objek yang akan diukur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.